Hukum amal soleh tercampur riya. Ya, maka jika tercampur riya sejak awal, maka gugur. Jika tercampur riya di tengah-tengah, jika riyanya muncul belakangan setelah selesai beramal. Hukum amal salat tercampur riya. Jika tercampur riya sejak awal, maka gugur. Mau salat memang mau riya ya. Ya, mau dakwah ternyata memang mau riya. Ya. Mau haji terkadang memang mau riya, ingin pamer. Mau umrah memang riya sejak awal. Jadi sejak awal sudah pamer sana sini, sudah bikin viral sana sini ya. Memang niatnya untuk dipuji sejak awal. Maka langsung amalnya apa? Gugur, tidak diterima. Sebesar apapun amal tersebut. Kata Nabi Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa beramal saleh mengambil sekutu selainku, ingin dipuji oleh manusia, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Maka sejak awal dia gugur ya. Sekarang jika tercampur riya di tengah-tengah ya. Maka ada 3 kemungkinan. Pertama, dia lawan untuk mengusir riya. Atau 2 kemungkinan. Yang kedua, dia biarin aja. Biarin aja riyanya. Karena lezat. Karena riya itu lezat ya. Riya itu apa? Lezat. Enak dipuji, enak disanjung ya. Dia lawan, maka ada 2 kemungkinan. Dia berhasil mengusir, yang kedua, dia tidak berhasil. Taib. Kalau riya muncul di tengah, dia lagi sholat, tahu-tahu rakaat ketiga dia riya, ingin dipuji, atau rakaat kedua dia riya, dia bacaan Qur'annya panjang-panjang, indah-indahkan, berarti dia riyanya muncul di tengah ya. Tadinya rakaat pertama dia baca qul huwallahu ahad, tahu-tahu ada rakaat kedua ada bupati sholat belakang dia, akhirnya diganti surat Al-Baqarah ya. Riya muncul di tengah ya. Kalau dia berusaha mengusir dan dia berhasil mengusir, maka selamat. Apa? Pahalanya selamat. Iya, selamat dari awal. Kalau dia sudah berusaha mengusir namun tidak berhasil, sama. Pahala juga selamat. Kenapa? Dia sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia sudah berusaha. Tidak mampu, terlalu lezat riya tersebut. Mau dilawan enggak bisa. Yang penting dia sudah berusaha. Jadi masalah dia biarin aja. Dipuji oleh orang, lagi berdakwah di tengah, Ustaz pintar sekali. Oh memang, saya memang pintar, dulu saya ranking, saya doktor, saya ini. Iya benar. Ya. Ini cuma kasih tahu aja, bukannya sombong ya. Nah, itu. Dia lezat dengan riya tersebut. Langsung dia mulai cerita sana sini. Dia lezat. Dia salat kemudian dia riya tengah jalan. Jika dia biarkan riyanya karena riya itu lezat. Bagaimana? Ini ada khilaf ini. Riya yang muncul di tengah ada khilaf. Ada yang mengatakan
amalnya gugur? Ada yang mengatakan tidak gugur. Karena yang jadi patokan adalah awalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pendapat ini yang lebih kuat ya. Yang penting apa? Awalnya apa? Ikhlas. Tapi secara kaidah kurang kuat. Lebih kuat amalnya apa? Gugur. Betapa banyak orang ikhlas di awal, di tengah dia berubah. Betapa banyak orang seperti itu. Itu yang menunjukkan kita harus senantiasa merubah niat kita ya. Harus memperhatikan niat kita, jaga niat kita. Baik, jika riya muncul belakangan setelah selesai beramal ya, maka ada khilaf juga. Ada yang mengatakan ada khilaf ya. Ada yang mengatakan amalnya gugur. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Ada yang mengatakan amalnya tidak gugur. Karena sudah selesai. Riya yang muncul belakangan itu dosa tersendiri, tidak ada kaitannya dengan amalan tersebut. Jadi kalau riya, seorang berdakwah ikhlas, terus 2 tahun kemudian cerita, saya pernah berdakwah di Papua, saya pernah berdakwah, dia pamer, ya. Dia pamernya belakangan tapi. Nah, apakah pahala dia berdakwah dulu gugur gara-gara riya 2 tahun setelahnya? Ada orang umrah atau haji, sama dia ikhlas waktu haji, nangis ingin diampuni dosa, tapi setelah itu cerita, saya sudah haji 2 kali. Saya haji saya tiap tahun, alhamdulillah saya diberi kemudahan untuk haji. Alhamdulillah, tapi riya ya. Maka dia riyanya 2 tahun berikutnya. Nah, apakah haji dan umrahnya masih diterima? Maka ada khilaf. Menurut Ibnu Qayyim, apa yang dia riakan semuanya gugur. Karena riya bisa membatalkan apa? Pahala ya. Adapun sebagian ulama mengatakan tidak. Dia riya itu dosa tersendiri. Amal yang lalu sudah lewat, riyanya dosa tersendiri. Saya lebih condong pada pendapat ini. Bahwasanya kalau dia riya belakangan itu dosa tersendiri, tidak ada kaitannya dengan amal yang sudah lewat. Paham? Paham tidak? Udah lapar kah? Tayyib, ini sekarang jadi pertanyaan lagi. Jika riya muncul sejak awal, setelah itu dia bertobat. Contoh, nyumbang 1 miliar buat masjid supaya dipuji. Setelah ngaji, ikut pengajian, dia taubat. Pahalanya gimana? Waduh, ternyata saya dulu nyumbang 1 miliar karena ingin dipuji. Waduh, sekarang saya taubat, saya baru ikut pengajian. Ya Allah, kembalikanlah pahala 1 miliarku. Udah terlanjur riya, gimana? Dia ingat betul waktu dia nyumbang 1 miliar itu ingin riya, makanya dia share, dia sebutkan, dia foto-foto, dia pajang sana sini, ya, tulis mungkin masjid namanya, ya, Masjid Firanda misalnya. Ya. Semua orang, biar orang tahu ini saya yang bangun. Memang dia riya, memang dia tahu dia riya. Setelah itu dia sadar belakangan, lah, bagaimana nasib pahalanya ini? Bagaimana nasibnya? Maka ini ada khilaf.
Yang pertama, ya sudah, selesai. Hilang. Hilang pahalanya. Karena amalnya bukan amal soleh. Dan ini pendapat Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim kenceng masalah gini-gini. Rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, ya. Kalau taubat amalnya diterima. Ini pendapat sebagian ulama. Dalilnya apa? Firman Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidaklah mencegah orang-orang musyrikin itu sedekah mereka diterima oleh Allah kecuali karena mereka kafir. Jadi orang musyrik itu kalau mereka berbuat baik, berbakti sama orang tua, membantu fakir miskin, diterima enggak pahalanya? Diterima enggak pahalanya? Oh, enggak, karena dia musyrik. Ada orang musyrik nih baik, nyantunin anak yatim, nyantunin janda, nyantunin orang susah. Orang musyrik, ada pahalanya enggak? Enggak, karena dia kafir. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah dicegah mereka untuk diterima sedekahnya kecuali karena mereka kafir. Tapi kalau dia masuk Islam, itu tadi yang tidak diterima jadi diterima. Ada orang kafir berbakti sama orang tua, suka bantu tetangga, nyantuin anak yatim. Dia meninggal, ya sudah tidak diterima. Tapi kemudian dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, seluruh amalan yang dia kerjakan sebelum Islam semuanya sudah jadi pahala. Makanya kata Nabi kepada Hakim bin Hizam, "Aslamta ala ma aslafta min khair ya Hakim." Kau masuk Islam dengan membawa seluruh pahala yang pernah kau lakukan tatkala kau masih musyrik. Dia pernah menyumbang, dia pernah ini, pernah bagi makanan, maka dapat pahala berubah jadi kebaikan. Kenapa? Karena dia masuk Islam dan bertaubat. Itu orang musyrik yang beramal soleh. Kalau bertobat pahalanya jadi baik, apalagi orang yang sekedar riya kemudian bertaubat. Ya. Mudah-mudahan ini yang lebih baik. Mudah-mudahan. Kalau ini setengah mati sekali. Ibnul Qayyim. Pendapatnya susah-susah semua. Tapi bisa jadi ini yang rajih, kita nggak tahu.